Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Trisna Yuliana dengan NIM 221910501009 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Strategi Bisnis Model Kanvas Kelompok Tani Mukti di Desa Cipanggati, Kabupaten Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu mengeterkaitkan jurnal yang kita pilih atau yang kita garap dengan mata kuliah perencanaan pertanian industrial. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jurnal sendiri. Topik pembahasan di sini saya kelompokkan menjadi 7. Yang pertama, terdapat apa itu pertanian industrial. Yang kedua, latar belakang dari jurnal. Yang ketiga, Kabupaten Garut atau definisi mengenai Kabupaten Garut sendiri. Kemudian yang keempat, terdapat apa sih itu kopi dan bagaimana sih proses pengolahannya. Kemudian yang kelima, terdapat teknologi dan distribusi. Yang keenam, terdapat permasalahan, maksudnya permasalahan yang dihadapi oleh para petani kopi. Kemudian yang terakhir yaitu mengeterkaitkan dengan mata kuliah, yaitu perencanaan pertanian industrial. Kemudian kita akan membahas mengenai pertanian industrial itu sendiri. Pertanian industrial yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan dari produksi bahan baku, pengolahan. Pengolahan sendiri itu mencakup seperti konservasi, preservasi, dan transformasi. Kemudian distribusi dan pemasaran. Nah, semua kegiatan tersebut dapat dalam satu organisasi dan manajemen atau terpisah organisasi, tetapi ada hubungan kerja atau sebagai suatu aktivitas dalam rangkaian satu sistem. Yang kedua, terdapat latar belakang jurnal. Pada jurnal membahas strategi pengembangan kelompok tani mukti kopi di Desa Cipanggati, Kabupaten Garut. Di Indonesia sendiri, industri kopi menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi itu sendiri, yaitu terutama dalam hal kopi Arabica. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah rendahnya produktivitas kopi Arabica di Indonesia jika dibandingkan dengan produksi kopi terkemuka di daerah-daerah atau negara lain. Kemudian kita akan membahas mengenai Kabupaten Garut itu sendiri. Nah, Kabupaten Garut itu merupakan kabupaten yang ada di Jawa Barat tentunya. Nah, Kabupaten Garut sendiri terdapat 35 kecamatan yang menanam kopi. Hal tersebut dikutip oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut sendiri. Kabupaten Garut memiliki banyak potensi perkebunan yang belum tergarap. Pada tahun 2020, luas area perkebunan di Kabupaten Garut mencapai 21.472 hektar are atau setara dengan 8,56% dari luas wilayahnya. Kemudian terdapat keluaran berbagai komoditas yang dibudidayakan dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan produksi perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Garut meningkat. Nah, salah satunya yaitu kopi yang ada di Kabupaten Garut memiliki 5.845 hektar are pada tahun 2021 dan memiliki kapasitas produksi yaitu sebanyak 3.043 ton. Pengolahan kopi di Kabupaten Garut sudah disajikan sangat baik dan memberikan nilai tambah yang cukup tinggi serta potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi di Kabupaten Garut. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kopi dan proses pengolahannya. Kopi sendiri merupakan suatu produk atau tanaman yang jelas yaitu dalam sektor pertanian yang utama di Indonesia. Kopi sendiri memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara Indonesia dalam banyak hal, termasuk pendapatan ekspor, pendapatan petani, produksi bahan baku, penciptaan lapangan kerja baru, serta pertumbuhan daerah. Nah, kemudian terdapat proses penanaman kopi hingga proses menjadi bubuk. Hal tersebut melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama penanaman dan perawatan. Nah, proses menanam kopi dimulai dari pemilihan bibit kopi. Pemilihan bibit kopi dilakukan secara teratur, termasuk pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tanaman kopi itu sangat optimal. Kemudian terdapat pemanenan, yang dimana buah kopi dipetik secara manual saat sudah masak.
Proses pemanenan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas biji kopi yang dihasilkan. Kemudian terdapat pengupasan kulit dan pengeringan. Buah kopi yang telah dipetik kemudian diolah untuk mengupas kulitnya. Biji kopi yang terpisah dari kulitnya kemudian dikeringkan secara alami atau menggunakan mesin pengering. Nah, yang keempat merupakan pemilahan serta pemilihan. Biji kopi yang telah dikeringkan kemudian akan dipilah dan dipilih mana yang merupakan biji kopi berkualitas yang baik dan untuk diproses menggunakan teknologi selanjutnya. Kemudian yang terakhir terdapat penggilingan, di mana biji kopi yang telah dipilih kemudian digiling menjadi bubuk kopi siap saji. Proses penggilingan ini menghasilkan bubuk kopi yang siap dikonsumsi. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai bagaimana teknologi yang digunakan pada jurnal untuk mengolah kopi itu sendiri. Nah, teknologi yang digunakan untuk pengolahan kopi dapat mencakup mesin pengupas kulit kopi, mesin pengering kopi, mesin pemilih biji kopi, dan mesin penggiling kopi. Namun terdapat juga untuk mengirimkan biji-biji tadi, di dalam jurnal juga dituliskan mengenai teknologi yang dipakai, yaitu mesin pengering biji kopi. Kemudian terdapat pengelolaan. Nah, pada jurnal pengelolaan sendiri melibatkan pengumpulan hasil tani kopi dari anggota-anggota kelompok, seperti adanya sirkulasi antara petani dan bendahara. Nah, pengolahan kopi ini diberi merek dengan merek kopi Waluya. Dan merek kopi Waluya ini sudah dipasarkan dimanapun, seperti di toko online atau di swalayan-swalayan terdekat. Nah, pemasaran kepada mitra serta pelanggan menjadi timbal balik atau hubungan dengan pelanggan melalui diskusi dan komunikasi. Nah, sumber pendapatan utama mereka berasal dari penjualan kopi yang sudah diolah dengan mitra utama saat ini adalah supplier pupuk. Kemudian terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh petani dalam menanam kopi adalah ketersediaan bibit berkualitas yang tinggi sehingga harga jualnya sangat tinggi. Kemudian terdapat bahan tanaman lainnya yang sangat penting untuk pertumbuhan industri kopi. Nah, selain itu metode pengolahan juga memiliki dampak besar nih pada kualitas dan rasa produk akhir kopi. Kurangnya akses terhadap bibit unggul dan teknologi pertanian yang modern juga dapat menjadi hambatan bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan. Kemudian terdapat keterkaitan dengan mata kuliah, yaitu perencanaan pertanian industrial. Nah, jurnal atau penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan kelompok tani mukti kopi di Desa Cipanggati, Kabupaten Garut. Mereka menggunakan metode kualitatif dan analisis SWOT serta bisnis model kanvas untuk mengidentifikasi masalah serta mengembangkan strategi. Nah, untuk bisnis model kanvas sendiri atau sering disebut dengan BMC, yang dimaksud yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, serta merancang model bisnis suatu organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. BMC membantu dalam mengembangkan strategi bisnis dan inovasi model bisnis yang berorientasi berkelanjutan. Kemudian, untuk yang dihasilkan dari petani yang ada di Cipanggati tersebut merupakan kopi Arabica. Kopi Arabica yang mereka hasilkan memiliki potensi yang sangat besar karena masih sedikit produksi kopi Arabica di Indonesia. Potret model bisnis kanvas atau sering disebut dengan BMC saat ini menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa mitra usaha dan menawarkan kopi dengan citra rasa khusus dari Pegunungan Cisarupan. Kelompok Tani Mukti Kopi Cipanggati memiliki saluran distribusi yang dimana anggota kelompok mengumpulkan hasil tani kopi untuk diolah dan dijual. Nah, olahan tersebut atau penjualan tersebut, kopi sendiri diberi nama dengan merek Waluya. Mereka menjaga hubungan dengan pelanggan melalui diskusi dan komunikasi. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari penjualan kopi yang sudah diolah. Mitra utama mereka saat ini adalah supplier pupuk.
Mereka melakukan kegiatan bisnis dengan menjual bahan olahan biji kopi dengan 4 rasa. Sumber daya utama mereka termasuk lahan, pegunungan yang baik, lokasi yang sangat strategis, jumlah anggota yang banyak, dan bibit kopi yang unggul. Biaya yang dikeluarkan pun termasuk pembelian pupuk, buruh tani, dan biaya operasional lainnya itu sangat tinggi. Kemudian terdapat referensi yang saya gunakan yaitu untuk mencari jurnal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.